Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hadaratul mukarramun wal muhtaramun yang saya hormati jajaran DKM Masjid Al-Hijrah dan jamaah sekalian, Bapak Ibu shaimin shaimat rahimakumullah. Masih semangat Bu ya? Alhamdulillah. Karena semakin tahun itu kita kalau bertemu dengan Bapak Ibu sekalian makin pangling gitu. Karena tambah tua atau tambah muda itu. Itu sudah sunnatullah. Gak ada orang yang inginnya muda terus. Gak ada orang yang gak pernah kepengen tua. Walaupun dipoles seperti apa, tua itu tetap akan berjalan. Karena memang sudah sunnatullah, makin lama makin tua usia kita, makin bertambah kontrak kita dengan Allah makin berkurang. Mudah-mudahan kita dikembalikan kepada Allah dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah fi nikmatillah. Kita bersyukur kepada Allah malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam situasi yang suasananya sejuk ya, karena tadi pagi sampai hari ini diliputi mendung dan hujan. Tapi yang paling penting adalah kita dalam kondisi sehat walafiat. Sehat badan, sehat rohani, jasmani, tentu sehat iman dan Islam kita. Kalau kita Islamnya nggak sehat, imannya nggak sehat, kita nggak sampai ke sini. Jangan dikira orang datang ke masjid itu begitu mudah, tidak, apalagi habis puasa. Kalau maghrib kita siapkan makanan yang begitu rupa, begitu kita minum, kita makan semua, habis makan, habis minum kita capek, kemudian ngantuk. Untuk ke masjid itu perlu perjuangan, perlu upaya. Inilah namanya taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil kita akan bisa istiqomah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barang siapa berselawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan membalas selawat kita 10 kali. Maka dengan balasan Allah 10 kali akan dikirimkan kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah berdoa untuk kita, semoga si fulan yang berselawat kepadanya diberikan taufik, diberikan rahmat, diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, karena banyak saudara-saudara kita yang tahun kemarin mungkin masih sama sholat dengan kita, atau masih sehat walafiat, kemudian qadarullah umurnya sudah sampai pada ajalnya sehingga tahun ini tidak bertemu dengan Ramadan. Maka berbahagialah kita diberikan oleh Allah karunia bulan
Ramadan. Makanya kita harus sambut Ramadan itu dengan gembira. Kan Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat ketika masuk Ramadan dengan gembira. Qad ja'akum Ramadan, kata Rasulullah, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang di dalamnya banyak keberkahan. Apa itu keberkahan? Keberkahan adalah kebaikan yang berlipat-lipat. Seperti contohnya seperti ini, kita disunnahkan pada Ramadan itu qiyamul lail. Kalau qiyamul lail pada hari biasa jam berapa? Jam 3, setengah 4, atau ada yang jam 2. Ini qiyamul lail kita sudah habis isya. Itu ringan apa berat? Ringan apa berat? Tapi nyatanya ya sudah mulai maju orang tarawih kita. Itu artinya ada yang berat, ada yang ringan. Mudah-mudahan kita diringankan terus sampai akhir Ramadan. Karena ini kemurahan dari Allah. Kita qiyamul lail pada bulan-bulan selain Ramadan itu tengah malam lewat sepertiga malam. Tapi hari ini ketika Ramadan qiyamul lailnya ba'da isya. Dan berjamaah, Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang ikut berjamaah qiyamul lail bersama imam selesai sampai witir, maka bagikan sholat sunnah semalam suntuk. Kira-kira kita seumur hidup kita mampu nggak sholat sunnah semalam suntuk? Belum pernah. Separuh malam juga belum pernah. Barang siapa sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia sholat malam setengah malam, separuh malam. Yang mungkin ini saja sudah sesuatu yang sangat sulit. Inilah Ramadan. Makanya keberkahannya itu, kebaikannya luar biasa. Dengan sholat malam di awal, tetapi pahalanya melebihi daripada sholat-sholat malam di bulan lain. Syahrul Mubarak, kata Rasulullah SAW, faradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasa itu junnatun, sebagai perisai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ibarat orang berperang itu harus punya perisai, punya tameng ketika senjata. Perisai dari api neraka. Karenanya orang puasa itu luar biasa. As-sawmu li wa ana ajibi, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Puasa itu untukku, kata Allah. Aku yang akan membalas pahala puasa masing-masing hambaku. Kalau zakat, haji, sholat itu puasanya pahalanya sudah terukur. Di antaranya 10 sampai 700 kali. Sholat, zakat, haji sudah terukur. Tapi puasa itu milik Allah. Makanya nanti orang-orang yang berpuasa itu diberikan fasilitas istimewa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga itu ada 8 pintu. Ada pintu sholat, pintu zakat, pintu haji, pintu sedekah. Tetapi untuk puasa sendiri itu namanya lain sendiri. Namanya Ar-Rayyan. Orang-orang ahli puasa nanti akan masuk kepada pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Kalau orang berpuasa sudah masuk semua, maka pintu itu tertutup rapat-rapat. Tidak boleh ada yang masuk selain orang-orang yang ahli puasa. Makanya Allah memberikan kabar gembira kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti orang-orang yang bertakwa itu akan dimasukkan di dalam surga secara bergelombang, berkelompok-kelompok. Masing-masing ada ketua kelompoknya. Hatta idza jawa wa futihat abwabuha, dan pintu itu sudah terbuka semua. Kemudian malaikat waqala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka masuklah kalian ke surga, itu terbuka pintunya. Kemudian malaikat mengucapkan salam, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kesejahteraan atas kau, kesejahteraan atas kalian, dan masuklah kalian di dalamnya. Fadkhuluha khalidin, kekal selama-lamanya. Orang yang sudah ada di surga nggak mungkin bosan, nggak mungkin pengen keluar.
karena di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Faradalaikum siyamahu, dan siam inilah yang nanti akan memberikan syafaat pada kita. Fudat abwabul jannah, pintu surga dibuka semuanya. Wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Artinya bahwa orang yang melaksanakan ibadah puasa diberikan keleluasaan untuk berkahnya Ramadan melaksanakan amal ibadah yang berlipat ganda sebanyak-banyaknya. Sholat diperbanyak, ya, karena sholat Ramadan itu memperbanyak sholat yang biasanya pernah sholat sunnah. Banyak interaksi dengan Al-Quran. Al-Quran itu syahrul Ramadan atau syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan itu diturunkannya awal Al-Quran. Bulan Ramadan ada 2 kali penurunan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke sama itunya, ke langit pertama itu turun sekaligus 30 juz. Kemudian di bulan Ramadan itu juga diturunkan dari langit dunia kepada Rasulullah SAW yang lamanya berangsur-angsur sekitar 23 tahun, 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Itu di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Itu berangsur-angsur turun, yang ditandai dengan turunnya surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Itu diturunkan di bulan Ramadan yang terkenal dengan nuzulul Quran. Yang kita peringati itu tanggal 17 Ramadan, tetapi ini masih banyak kontroversi. Tapi kita ikuti aja. Yang penting ada kegiatan kita menghormati Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Karena Ramadan, mulianya Ramadan karena turunnya Al-Quran. Kalau Ramadan tidak diturunkan Al-Quran, maka Ramadan menjadi bulan biasa-biasa saja. Tapi ini syahrul Ramadan alladzi unzila, ada malam yang lebih istimewa lagi. Fihi lailatin khairum min alfi syahr. Pada bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu 83. Bayangkan, umat selain umat Rasulullah umurnya ada yang 1000 tahun, ada yang 800 tahun, ada yang 900 tahun. Nabi Adam usianya 2000 tahun, Nabi Nuh usianya 950 tahun. Umatnya beribadah selama 900 tahun. Tetapi mereka tidak mempunyai keistimewaan Lailatul Qadar. Beda dengan umat Rasulullah SAW. Umat Rasulullah kata Rasulullah, umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Yang sudah lebih dari 70 tahun, ya mesti siap-siap. Tapi enggak begitu. Kalau kelapa itu juga enggak semuanya yang hitam yang jatuh itu. Kadang-kadang masih jatuh, sudah cangkir jatuh masih. Itu semuanya qadarullah. Tapi yang jelas kalau yang lebih sepuh itu ya kemungkinannya harus lebih waspada karena usianya lebih lama hidupnya. Makanya kalau kita sudah 40 tahun, maka kita mesti konsentrasi pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan barang siapa usianya sudah 40 tahun tapi maksiat lebih banyak daripada amal solehnya, maka siap-siap. Karena kesuksesan manusia itu terutama di urusan dunia itu pada puncaknya itu 40. Dia mau sukses mau gagal itu piramidnya di 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun itu sudah mulai menurun, baik fisik maupun psikisnya. Tetapi 40 tahun itu sudah usia klimaks. Kita sudah banyak mengumpulkan sesuatu untuk pegang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah, kami mengingatkan di Ramadan ini mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan jangan sampai Ramadan ini kosong daripada ibadah. Ya. Kalau kita misalnya capek banget ya, malam pulang kerja kita nggak sempat ke masjid,
upayakan paling tidak 2 rakaat kita sholat, 3 rakaat dengan witir. Capek banget witirnya 1 aja. Yang penting ada sholat. Terlebih-lebih sholat kita berjamaah di masjid. Ini anjuran dari Rasulullah SAW. Karena sholat malam yang teringan ini sebenarnya sholat tarawih ini. Sholatnya masih belum ngantuk, belum capek, kita masih segar, masih fresh. Tapi kalau sholat yang sudah sepertiga malam, mau bangun aja susah. Kadang-kadang jam 3 kita setel alarm bangun, ya bangun aja, paling ke kamar mandi tidur lagi. Kebanyakan begitu. Tapi mudah-mudahan di sini tidak semangat terus, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Yang masih rahimahullah, bahwa ending daripada puasa itu adalah takwa. Takwa itu kita berupaya untuk melaksanakan perintah Allah semuanya, walaupun kita tidak mampu untuk melaksanakan semua. Tapi ketahuilah bahwa kita meninggalkan larangan Allah itu harus seluruhnya. Karena sedikit pun maksiat yang kita lakukan berdosa. Tapi amal ibadah yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada syarat dan ketentuannya. Makanya hati-hati. Laksanakan perintah Allah sesuai kemampuan kita dan tinggalkan larangan Allah seluruhnya, sekecil apapun. Karena setiap dosa yang kita lakukan pasti tercatat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jamaah sekalian rahimakumullah, demikian kultum yang saya sampaikan. Karena waktu kita bergantian dengan masih ada sholat witir. Kalau kultumnya itu sebelum tarawih kita agak, karena masih ada sholat lagi. Tapi kalau sudah witir kita tinggal sesudah tarawih kita tinggal witir. Jadi nggak terlalu buru-buru. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.